Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita bahas pada kesempatan ini mengenai turunan fungsi atau disebut juga derivatif atau function derivatif. Turunan fungsi ini adalah bagian dari kalkulus. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Dan di kelas 12 nanti Anda akan mempelajarinya dilanjutkan dengan turunan fungsi trigonometri di matematika peminatan. Sebagai konsep dari turunan, Bapak akan mengambil ilustrasi yaitu laju perubahan jarak terhadap waktu yang pernah Anda pelajari di SMP, yaitu kecepatan. Sebagai ilustrasi awal, misalkan kalau Anda menggunakan kendaraan dari Majalengka ke Kadipaten, misalkan dengan jarak misalkan adalah jaraknya adalah 10 km dan waktunya kita ambil misalkan dengan T yaitu adalah 15 menit. Nah, berapakah kecepatannya? Kalau ini adalah tanpa rintangan, kecepatannya tidak berubah, maka disebut dengan kecepatan tetap. Maka kecepatannya adalah 10 km dibagi 15 menit atau sering disebut dengan 10 per 15 km per menit. Nah, kalau kita nyatakan dalam jam, biasanya kalau dalam jam adalah kita menyatakannya dalam jam, berarti 15 menit itu adalah dibuat dalam jam, berarti ini kali 4. Kali 4 dia menjadi 60 menit kan, maka 60 menit itu adalah 1 jam. Berarti kalau 15 kali 4 1 jam, maka 10-nya pun harus dikali 4, maka ini menjadi 40 km per jam. Nah, ini sering di dalam speedometer penulisannya adalah 40 km per jam. Nah, itu yang disebut dengan kecepatan tetap. Nah, sekarang kalau misalkan kita kembali ke sini, kecepatan tetap itu dinotasikan dengan P, ds adalah jarak, T-nya adalah waktu tempuh. Maka rumus kecepatan tetap itu adalah dirumuskan dengan itu S per T. Nah, itu yang dimaksud dengan kecepatan tetap. Tadi kita ketahui bahwa kecepatan tetap itu adalah P sama dengan S per T atau jarak per waktu tempuh. Nah, kalau kita misalkan dari Majalengka ke Kadipaten itu jaraknya ditentukan oleh rumus ST. Nah, ini adalah jarak dari Majalengka ke Kadipaten. Dan begitu juga dari Majalengka ke Munjul. Misalkan ini Munjul ya, ke Munjul. Itu sama, itu ditentukan oleh ST. Jika waktu tempuh dari dari Majalengka ke Munjul itu adalah waktu tempuhnya adalah T1, misalkan sama dengan 2 menit. Nah, maka berapakah jaraknya? Jaraknya adalah ST1, yaitu sama dengan 2. Nah, apabila jarak dari Majalengka ke Kadipaten itu adalah
T2 sama dengan 15 menit, berapakah jaraknya dari Majalengka ke Kadipaten, yaitu adalah ST2 sama dengan S15. Nah, ini berarti jarak dari Majalengka ke Kadipaten. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak dari Munjul ke Kadipaten? Berarti selisih jarak Majalengka Kadipaten dengan Majalengka Munjul, yaitu adalah ST2 dikurangi ST1. Nah, dibagi, nah ini jaraknya. Nah, kalau berapakah waktunya dari Munjul ke Kadipaten? Yaitu selisih waktu dari Majalengka ke Kadipaten, yaitu T2, dan dengan Majalengka ke Munjul, yaitu T1. Nah, ini adalah sebagai selisih waktu, yaitu waktu dari Munjul ke Kadipaten. Nah, kalau kita bandingkan, maka ini yang disebut dengan kecepatan rata-rata. Jadi, kecepatan rata-rata itu dari Munjul ke Kadipaten adalah ST2 dikurangi ST1 per T2 dikurangi T1, yaitu kecepatan rata-ratanya adalah selisih jaraknya, yaitu berapa jaraknya tadi? S15, ya. S15, yaitu misalkan S15 nya itu adalah 10 km, ya. Misalkan ini tadi sudah kita sebut, ini adalah 10 km. Misalkan kalau ST1 nya yaitu bukan 2, ya, ST1 nya itu adalah misalkan 1 km, ya, misalkan 1 km, maka kecepatan rata-ratanya adalah 10 km dikurangi 1 km dibagi waktunya itu adalah tadi berapa? 15 menit dikurangi 2 menit, yaitu adalah 9 per 13 km per menit. Nah, ini disebut dengan kecepatan rata-rata. Nah, itulah kecepatan rata-rata. Kalau dia ditentukan untuk kilometer per jam, maka tinggal diganti saja ini dalam jam. Nah, jadi kalau kita misalkan sebuah jarak ditentukan oleh fungsi jarak terhadap waktu T, yaitu adalah ST. Nah, maka kecepatan rata-rata pada interval waktu T1 sampai T2, itu interval waktu dari Munjul ke Kadipaten, itu bisa ditentukan dengan seperti ini, P bar sama dengan ST2 dikurangi ST1 per T2 dikurangi T1, atau sama dengan perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Ini delta S per delta T atau diferensial S per diferensial T. Nah, itu yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata. Lanjutkan lagi, tadi kecepatan rata-rata itu diperoleh yaitu perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Nah, sekarang kalau kita misalkan dari Munjul ke Kadipaten itu adalah selisih waktunya itu sangat besar, itu T2 dikurangi T1, maka diperolehlah kecepatan rata-ratanya yaitu ST2 dikurangi ST1 per T2 dikurangi T1. Nah, bagaimana kalau selisih waktunya itu sangat kecil, bukan dari Munjul ke Kadipaten, yaitu dengan selisih waktu yang sangat lama. Nah, tapi misalkan dari Munjul lebih sedikit, jadi melewati Munjul sedikit, misalkan pas di depan kantor PLN lewat sedikit. Berapa sedikitnya? Yaitu waktunya, selisih waktunya adalah mendekati 0. Misalkan dari Majalengka ke Munjul adalah
jaraknya 1 kilometer. Nah, lalu lewat muncul sedikit, yaitu 1,000000 sampai kiamat 1. Nah, itu berarti kan selisih waktunya sangat kecil sekali ya. Nah, itu maka berlaku juga kecepatan rata-rata. Maka kecepatan rata-ratanya yaitu kita mendapatkan kecepatan rata-rata ST2 dikurangi ST1 dibagi T2 dikurangi T1-nya itu tadi adalah delta T. Karena delta T-nya itu adalah mendekati 0, maka berlakulah konsep limit di sini. Jadi ditulis dalam limit, yaitu limit di mana delta T-nya ini mendekati 0. Nah, inilah yang akhirnya disebut sebagai kecepatan sesaat namanya. Nah, jadi kalau kita misalkan dalam selang waktu T yang sangat kecil, jadi selang waktu T-nya itu sangat kecil, mendekati 0 atau T2 dikurangi T1-nya adalah delta T mendekati 0. Misalkan pada selang waktu T1 yaitu T sampai T2 itu T plus delta T, maka diperolehlah kecepatan sesaat pada saat T yaitu adalah ST2 dikurangi ST1, di mana T ST2 itu T2-nya adalah delta T, T plus delta T, dan T1-nya adalah T, maka diperolehlah rumus ST plus delta T dikurangi ST per delta T, mana delta T-nya mendekati 0. Nah, ini di sini T2-nya sudah ditulis dalam T plus delta T, yaitu misalkan dari Majalengka ke Munjul waktunya adalah T. Lalu lewat sedikit berarti lewat sedikit dari Munjul T plus delta T. Berarti delta T-nya kecil sekali. Maka berlakulah kecepatan rata-ratanya ST plus delta T dikurangi ST per delta T, karena T2 dikurangi T1-nya ini adalah delta T. Nah, inilah yang disebut dengan kecepatan sesaat, yaitu pada saat T. Nah, ini yang selanjutnya disebut sebagai turunan pertamanya. Ini sebagai definisi dari turunan. Nah, inilah konsep turunan dengan ilustrasi laju perubahan jarak terhadap waktu. Jadi kecepatan sesaat itu adalah turunan pertama dari rumus jarak terhadap waktu yang didefinisikan dengan limit ST plus delta T dikurangi ST per delta T. Nah, demikianlah konsep limit dari laju perubahan jarak terhadap waktu. Nah, sekarang berikutnya akan kita lanjutkan dengan laju perubahan nilai fungsi. Nah, sebetulnya tidak ada perbedaan dengan laju perubahan jarak terhadap waktu. Cuman kalau laju perubahan nilai fungsi hanya simbolnya saja yang diganti. Yang biasanya kalau laju perubahan jarak terhadap waktu adalah fungsi S terhadap T, sedangkan laju perubahan nilai fungsi di sini biasa secara matematis kita selalu menggunakan nilai pemetaan X terhadap Y. Jadi notasinya adalah dalam bentuk Y sama dengan Fx. Nah, seperti ini. Nah, sebagai gambaran, maka kita akan mengambil sebuah kurva. Di sini ada sebuah kurva yaitu Y sama dengan Fx. Nah, di mana di sini ada sebuah titik pada kurva tersebut. Ada titik A. Titik A koordinatnya adalah C
FC. Dan di sini ada sebuah titik B. Ini koordinatnya adalah C plus H, FC plus H ya. Nah, di sini koordinat untuk titik B adalah kita menggunakan C plus H, di mana selang antara absis titik A dengan absis titik B itu adalah H di sini. Di sini ada selang atau rentang absis untuk A dan B. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana gradien garis yang melalui titik A, C, FC dan B, C plus H, FC plus H. Nah, jadi bagaimana gradien garis ini yang melalui titik A dan B? Nah, untuk itu marilah kita mengingat pelajaran waktu di SMP dulu. Anda masih ingat di sini kalau ada sebuah titik A x1, y1 dan titik B x2, y2, maka gradiennya adalah y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Ini adalah gradien garis AB. Nah, kalau titik A-nya diganti oleh C, FC, dan titik B ini diganti oleh C plus H, FC plus H, maka gradien garis AB itu tinggal mengubah Y2 dikurangi Y1 menjadi FC plus H dikurangi FC per C plus H dikurangi C. Jadi sama bentuknya dengan ini. Maka inilah gradien garis AB tersebut, di mana di sini C plus H dikurangi C itu adalah H. Maka dengan demikian gradien garis yang melalui titik A dan B itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah gradien garis AB ya, FC plus H dikurangi FC plus H. Sekarang bagaimana kalau seandainya maaf, ini sudah mendahului itu PowerPoint-nya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi ini gradien garis AB-nya sudah ketemu. Bagaimana kalau gradien atau titik B ini bergerak mendekati A? Jadi B-nya bergerak terus mendekati A. Jadi sampai sini, maka Anda tahu pasti H-nya pun akan semakin pendek. Kalau B-nya bergerak ke sini, terus ke sini, B, akhirnya B itu berimpit di A. Nah, seperti ilustrasi seperti ini. Nah, misalkan Anda lihat, B-nya bergerak mendekati A, maka H-nya pun kelihatan semakin pendek. Mendekati apa? H-nya mendekati 0. B akhirnya berimpit di titik A. Nah, akhirnya diperolehlah sebuah garis yang menyinggung di titik A. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada gradien garis AB? Tentu ada, karena B-nya berimpit di sini. B-nya berimpit di sini. Ya. Jadi gradien garis AB tadi menjadi sebuah gradien garis singgung di titik A. Nah, bagaimana gradien garis singgung tersebut? Nah, ini kita ambil kembali penjelasan saya tadi. Jika titik B mendekati titik A, maka H mendekati 0 dan dianggap berimpit, sehingga diperoleh sebuah garis yang menyinggung di titik A. Nah, seperti ini ya, seperti yang tadi. Sehingga diperoleh garis yang menyinggung di titik A seperti ini. Nah, gradien garis singgung kurva di titik A. Nah, di sini di titik A ini gradien garis singgung kurvanya adalah sama dengan garis singgung gradien garis AB. Yaitu apa tadi? FC plus H dikurangi FC per H ya,
seperti itu. Nah, karena H-nya sekarang mendekati 0, maka berlakulah konsep limit. Jadi garis singgung kurvanya berlaku konsep limit. Maka gradien garis singgung tersebut adalah, nah seperti ini. Jadi berlaku konsep limit, yaitu FC plus H dikurangi FC per C plus H dikurangi C. Ini adalah gradien garis AB. Nah, karena H-nya mendekati 0, maka berlakulah konsep limit, yaitu limit H mendekati 0. Nah, lebih jelasnya adalah, maka gradien garis singgung itu adalah FC plus H dikurangi FC per H untuk H-nya mendekati 0. Nah, akhirnya ditarik suatu kesimpulan bahwa gradien garis singgung di titik A itu adalah sama dengan limit FC plus H dikurangi FC per H untuk H mendekati 0. Nah, ini selanjutnya disebut dengan turunan fungsi F di titik A, yaitu C, FC. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita tarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari, ya kita simpulkan bahwa gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx, ya sama dengan Fx di titik A, C, FC, yaitu adalah limit FC plus H dikurangi FC per H mendekati 0. Nah, ini disebut turunan fungsi F atau derivatif fungsi F di titik A. Dan dinotasikan seperti ini, F aksen C, bukan F pangkat negatif 1. Kalau itu adalah inverse. Jadi notasinya adalah F aksen C, yaitu limit FC plus H dikurangi FC per H. Nah, ini adalah turunan fungsi F di titik A, gitu ya. Selanjutnya ini disebut definisi turunan. Ya. Nah, sekarang untuk gradien garis singgung di setiap titik, ya, berlaku di setiap titik untuk bukan di titik tertentu, maka penulisannya menjadi F aksen X. Nah, ini merupakan fungsi turunan dari fungsi Fx. Maka penulisannya kalau tadi F aksen C, sekarang menjadi F aksen X. Jadi C-nya diganti oleh X. Jadi Fx plus H dikurangi Fx per H. Nah, ini adalah disebut dengan fungsi turunan dari fungsi Fx. Jadi ini gradien berlaku untuk di setiap titik pada kurva tersebut. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, sekarang marilah kita mencoba suatu permasalahan. Misalkan di sini ada sebuah peluru. Nah, ini ada sebuah peluru misalkan ya. Nah, ini misalkan ya akan menembak jatuh sebuah pesawat. Misalkan di sini ada sebuah pesawat. Nah, ini pesawat musuh. Di sini misalkan seperti itu. Peluru ini akan ditembakkan memenuhi rumus, yaitu rumus jarak terhadap waktu, itu ST sama dengan 18T kuadrat ditambah 4T. Misalkan seperti itu. Untuk S ini kita ambil dalam meter, ya, dalam meter. Dan untuk T-nya misalkan kita ambil dalam detik atau sekon. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah kecepatan peluru tersebut pas menghantam pesawat tersebut. Nah, pesawat musuh ini
pada saat T sama dengan 5 detik. Jadi pesawat ini terkena peluru tersebut pada saat T sama dengan 5 detik. Jadi pertanyaannya adalah berapakah kecepatan pada saat 5 detik peluru tersebut, bukan pesawatnya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, sekarang Anda sudah tahu bahwa rumus kecepatan itu memenuhi limit ST plus delta T ya, plus delta T dikurangi ST per delta T. Untuk delta T-nya ini mendekati 0 gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa T-nya itu adalah 5 detik. Nah, berarti kita ganti T-nya itu oleh 5. Jadi T ini diganti oleh 5, maka menjadi limit S5 plus delta T dikurangi S5. Nah, kurangi S5 per delta T. Untuk delta T-nya ini mendekati 0. Nah, sekarang tinggal kita mencari bagaimana S5 plus delta T ini dan S5. Nah, kita cari di sini S5 plus delta T, berarti kita substitusikan 5 plus delta T ini, 5 plus delta T ini terhadap rumus jarak terhadap waktu T-nya ini diganti oleh 5 plus delta T. Jadi 18 kali 5 plus delta T kuadrat ditambah 4 kali 5 plus delta T. Nah, itu. Nah, kita sederhanakan, maka diperolehlah 18 kali 5 kuadrat adalah 25, lalu ditambah 2 kali 5 kali delta T, itu rumusnya 2 kali 5 kali delta T adalah 10 delta T, kemudian delta T-nya dikuadratkan, diperolehlah delta T kuadrat. 4 kali 5 adalah 20, 4 kali delta T adalah 4 delta T. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Ini 18 kali 25. Kita hitung 500 kali 50, 450 ya. 450, 18 kali 20. Nah, kemudian 18 kali 10 delta T, 180 delta T, 18 kali delta T kuadrat, 18 delta T kuadrat. Nah, ini pakai kurung tadi ya. Nah, lalu ditambah 20 ditambah 4 delta T. Nah, seperti itu. Kemudian kita susun lagi dari yang derajat paling tinggi delta T kuadrat 18 delta T kuadrat, lalu 180 delta T dengan 4 delta T tambah 184 delta T, lalu 450 dengan 20 adalah 470. Nah, ini adalah S5 delta T-nya untuk nanti dimasukkan di sini S5 plus delta T. Kita cari sekarang S5. Kita cari S5 itu tinggal kita masukkan 5-nya ke sini. S5 sama dengan
18 kali 5 kuadrat tambah 4 kali 5. Di sini kita cari 18 kali 5 kuadrat tambah 4 kali 5. Nah, ini sama dengan ini adalah 450, ini 20, jadi 470. Nah, kalau kita kurangi S5 plus delta T dikurangi S5, bisa kita kurangi di sini saja. Kita kurangi, maka diperoleh S5 plus delta T dikurangi S5. Nah, ini dikurangi ini, itu hasilnya adalah berarti yang ini ke sini dikurangi 470, berarti ini yang hilang. Nah, itu hilang, maka diperoleh 18 delta T kuadrat ini tambah 184 delta T. Nah, itu ya. Nah, sekarang ini S5 plus delta T dikurangi S5, kita masukkan ke dalam rumus ini. S5 plus delta T dikurangi S5, maka diperolehlah kecepatannya itu sama dengan limit 18 delta T kuadrat ditambah 184 delta T ya. Nah, ini ya, ini per delta T. Untuk delta T-nya mendekati 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yaitu kita sudah tahu bagaimana menyelesaikan limit fungsi aljabar seperti ini. Kita keluarkan saja yang menyebabkan 0 per 0. Di sini kita tahu yang menyebabkan 0 per 0 adalah delta T. Nah, ini, jadi delta T per delta T. Nah, ini harus hilang nih. Nah, ini harus hilang. Jadi tinggal faktorkan di sini. Jadi delta T keluarkan, jadi tinggal 18 delta T. 184 delta T. Delta T-nya ini keluar. Jadi di sini tambah 184. Nah, seperti itu. Delta T-nya ini mendekati 0 ya. Nah, maka sekarang sudah kita dapat menyelesaikannya. Ini 0 per 0 sudah hilang. Tinggal masukkan 0 ke sini. Jadi 18 kali 0, 18 dikali 0 ditambah 184. Jadi 18 kali 0 tambah 184 diganti 0. Maka ini adalah 184. Nah, jadi kesimpulannya adalah jadi kecepatan peluru pada saat T sama dengan 5 detik, pada saat T sama dengan 5 detik adalah 184 meter per detik. Nah, kalau dibuat dalam jam berarti harus dikali 3600 karena 1 jam adalah 3600 detik. Nah, inilah kecepatan peluru tersebut pada saat menghantam pesawat musuh. Nah, sekarang kita sampai pada bagaimana memecahkan masalah untuk menentukan gradien garis singgung kurva. Di sini diketahui ada fungsi f, yaitu dirumuskan oleh x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Tentukan gradien garis singgung kurva di titik 4, -3. Kemudian cari persamaan garis singgung kurva di titik tersebut. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini gambar kurvanya, itu kurva Y sama dengan x kuadrat kurangi 6x ditambah 5 tadi ini ya. Ini gambar kurvanya, yaitu kita akan mencari bagaimana persamaan garis singgung kurva di titik 4, -3 ini. Nah, pertama kita cari dulu
gradien garis singgung ini. Kita tahu bahwa gradien garis singgung itu adalah rumusnya apa? Itu limit f x plus h dikurangi fx per h ya, per h untuk h mendekati 0. Nah, karena di sini di titik 4,-3, berarti kita tahu bahwa ini x-nya adalah 4 atau absisnya adalah 4. Maka gradien garis singgung ini itu di titik dengan absis x sama dengan 4. Jadi limit f4 plus h dikurangi f4 per h ya, per h untuk h-nya mendekati 0. Berarti ini kita lihat absisnya 4. Ini ordinat y ya. Nah, kita cari dulu bagaimana f4 plus h. f4 plus h kita masukkan ke rumus kurva x kuadrat kurangi 6x ditambah 5, yaitu maka f4 plus h, berarti x ini diganti oleh 4 plus h, ini juga diganti oleh 4 plus h, maka kita tuliskan di sini menjadi 4 plus h kuadrat. Nah, di sini lalu dikurangi 6x, berarti dikurangi 6 kali 4 plus h, lalu ditambah 5 ya, ditambah 5 tambah 5. Nah, kita selesaikan lagi. 4 plus h kuadrat adalah 16, 2 kali 4 kali h 8h, lalu h kuadrat ya, h kuadrat, lalu negatif 6 kali 4 kurangi 24, lalu negatif 6 kali h, lalu dikurangi 6h tambah 5 ditambah 5. Kayak ini sama dengan kita susun dari yang tertinggi, h kuadrat 8h dikurangi 6h ditambah 2h, lalu 16 dikurangi 24, lalu ditambah 5, ini adalah 21, jadi dikurang 3 ya, 16 dengan 5, 21 dikurangi 24. Nah, ini adalah f4 plus h. Kita tulis lagi f4 nya, f4 sama dengan, ya mencari ini kan, f4 plus h nya sudah, sekarang kita cari f4. 4 masukkan juga ke rumus kurva tadi, x kuadrat kurangi 6x tambah 5, berarti ganti oleh 4, ganti oleh 4, maka jadi 4 kuadrat lalu dikurangi 6 kali 4 ditambah 5, hasilnya adalah 16, itu tadi negatif 3. Nah, kita kurangi f4 plus h dikurangi f4 sesuai dengan ini, 4 plus h dikurangi f4. Nah, kalau kita kurangi ya, kita kurangi, tinggal kurangi saja dari sini, kurangi ini, maka ini yang hilang ya, ini hilang, jadilah f4 plus h dikurangi f4 itu adalah ini h kuadrat tambah 2h, h kuadrat ditambah 2h, maka jadilah gradien garis singgung itu adalah limit. Nah, yang ini kita masukkan h kuadrat ditambah 2h per h, h-nya mendekati 0. Nah, Anda sudah biasa menyelesaikan
limit fungsi aljabar. Nih, yang menyebabkan 0 per 0 kita keluarkan, kita hilangkan. Nah, yang ini ya, ini per H kan 0. Ya, ini 0, jadi 0 per 0 ini hilangkan. Nah, kita faktorkan di atas, H-nya keluar, ini H-nya keluar. Jadi ini kali H tambah 2. H kali H kuadrat, H kali 2, 2H. Nah, jadi tinggal kita substitusi saja. H-nya mendekati 0, berarti H ganti oleh 0 tambah 2. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, jadilah gradiennya itu adalah 2. Nah, sekarang bagaimana persamaan garis singgungnya? Persamaan garis singgung di titik. Nah, ini ya. Nah, ini pelajaran SMP. Persamaan garis singgung, Anda masih ingat kalau M-nya 2 dengan titiknya adalah 4, negatif 3. Anda masih ingat persamaan garis singgung itu adalah Y dikurangi. Nah, ini ordinat Y dikurangi negatif 3 sama dengan M kali, nah M yang ini nih, F kali X dikurangi, nah absis nih, absis 4 ya, 4. Nah, itu ya. Jadi jangan salah, negatif 3 di sini, lalu 4 di sini, ini gradiennya. Kalau kita selesaikan lagi, ini Y ditambah 3 sama dengan 2X dikurangi 8. Bisa kita bentuk secara eksplisit, berarti kita nulisnya menjadi Y sama dengan 2X. Nah, lalu ini 3-nya pindah kanan, jadi dikurangi 11. Nah, inilah persamaan garis singgung kurva di titik 4, negatif 3. Nah, persamaan garis ini ya. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk implisit ya, implisit itu semuanya berada di ruas kanan, atau Y pindah ke kiri, ke kanan ya. Semuanya Y pindah ke kanan menjadi 2X dikurangi Y dikurangi 11 sama dengan 0. Nah, ini bentuk implisit, ini eksplisit ya. Nah, itulah persamaan garis singgung kurva.